air menjadi kotor atau dapat terkontaminasi baik di sumbernya, di rumah maupun perjalanan di antara keduanya. Nah, sumber air dapat terkontaminasi dikarenakan adanya sesuatu yang jatuh atau masuk ke dalam air maupun sumur. Seperti contohnya kotoran manusia, limbah pabrik, sampah, dan lain-lainnya. Terus kemudian mengambil air dengan tangan yang belum dicuci maupun wadah yang kotor. Hal tersebut juga dapat menyebabkan air terkontaminasi. Kemudian air permukaan yang terkontaminasi mengalir memasuki sumur dan sumber air. Nah, hal tersebut juga menyebabkan air menjadi kotor dan terkontaminasi. Dan kemudian adalah hewan yang menggunakan sumber air yang sama dengan manusia atau sumber air yang sama itu dapat mengkontaminasi atau menjadikan air kotor. Dan penyebab terakhir adalah septic tank dan kakus yang bocor dapat menyebabkan air menjadi terkontaminasi. Air bersih yang diambil dari sumbernya bahkan bisa terkontaminasi sebelum digunakan. Pada beberapa titik krisis itu akibat kegiatan yang tidak higienis, antara lain pemindahan air bersih dari sumber ke rumah yang menggunakan wadah yang kotor, kemudian penyimpanan air di rumah pada wadah yang terbuka atau kotor, dan yang terakhir adalah penanganan air di rumah dengan peralatan atau tangan yang kotor. Ketiga hal tersebut dapat menyebabkan air yang diambil dari sumbernya dapat terkontaminasi. Di masyarakat, penggunaan sumber air yang sama seringkali dilakukan secara terus-menerus. Misalnya saja untuk mandi, cuci, kemudian untuk buang air, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan secara terus-menerus di sumber air yang sama. Masyarakat masih menganggap bahwasanya penggunaan sumber air tersebut dengan berbagai kegiatan tidak akan menjadi masalah karena toh mereka sudah melakukan itu secara terus-menerus dan turun-temurun, dan mereka mungkin tidak merasakan dampaknya kenapa hal tersebut dilakukan. Namun tanpa mereka sadari dan tanpa mereka ketahui, hal tersebut dapat menurunkan sumber air dan berdampak kepada kesehatan. Oleh karena itu, air yang terlihat jernih sebetulnya belum tentu bersih atau aman untuk dikonsumsi. Saran untuk mengolah dan memasak air sebelum dikonsumsi adalah sangat dianjurkan. Cara penyimpanan air bersih pun perlu diperhatikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, bahwasanya segala sesuatu yang terlihat bersih belum tentu betul-betul aman untuk dikonsumsi. Waktu mau Pak kita durung ada tekan kene, durung ana PNI, kita luru banyu sampai nggawa pacul, gawe sumur. Diare menjadi penyakit yang seringkali dialami dikarenakan cara mengkonsumsi air yang tidak tepat maupun tidak mencuci tangan sebelum makan maupun pada saat mengolah makanan. Selain itu, penyakit kulit juga menjadi penyakit yang sering dialami oleh masyarakat yang seringkali menggunakan sumber air untuk berbagai kehidupan dan kegiatannya. Penyakit menyebar melalui air yang mengalir ketika melakukan kegiatan di sumur, di dapur, dan sanitasi yang tidak tersedia. Sanitasi juga menjadi kaitan erat untuk mengkontaminasi sumber air. Jamban yang dibangun dekat dengan sumur juga dapat menyebabkan terkontaminasinya sumber air. Bahkan jamban yang dibangun di sungai dapat menyebabkan pencemaran semakin meluas. Ada kalanya orang juga tidak berpikir buang air besar di tempat terbuka seperti semak, di rerumputan juga tidak akan menyebabkan masalah. Namun, pada kenyataannya, hal tersebut dapat juga menjadi masalah, apalagi jika dilakukan dekat dengan sumber air. Misalnya saja, dapat terbawa hujan dan masuk ke dalam sumber air. Jamban yang tidak terawat juga dapat menjadi sumber penyakit karena dapat membawa bakteri, virus, dan parasit yang mungkin tidak terlihat oleh mata, tapi pada kenyataannya itu dapat menjadikan sumber penyakit.